Salam, selamat pagi jemaat Tuhan. Bersukacita pagi hari ini kita boleh kembali datang di hadapan Tuhan untuk menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu yang antusias pagi hari ini untuk menyembah Tuhan? Mari taruh kedua tangan kita di dada, datang berdoa kepada Tuhan. Bapak, kami sungguh bersyukur karena kami punya Engkau Tuhan yang baik. Tuhan yang selalu menyertai langkah hidup kami. Tuhan yang selalu berjaga-jaga atas hidup kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Pagi hari ini kami mau nyatakan Engkau Tuhan di hidup kami. Engkau Tuhan di setiap hembusan nafas kami. Engkau Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Ini pujian kami. Ini sembah kami Tuhan, kami naikkan di hadapan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu, buat kasih setia-Mu. Kau Tuhan yang baik, kami mau katakan Kau Tuhan yang ajaib. Kau Tuhan yang ada, Tuhan yang nyata dalam setiap hembusan nafas kami. Kau Tuhan di hidup kami. Bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Kau tuliskan kami di telapak tangan-Mu. Bahkan di dalam genggaman-Mu Tuhan, seluruh hidup kami, masa depan kami. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakanku.
tengah badai hidup Kau menemaniku. Di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Terima kasih Tuhan. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku. Di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Setiap hembusan nafasku, Tuhan di setiap ucapan, di setiap perbuatanku, ku mau nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Terima kasih
setiap anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat setiap perbuatan tangan Tuhan. Kami bersyukur Kau telah menulis kami, mengukir nama kami di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Kau jadikan kami berharga. Kau jadikan kami mulia. Terima kasih Tuhan. Kami yang gak layak Kau jadikan kami layak Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, kami bangga punya Allah seperti-Mu. Allah yang selalu ada di setiap hembusan nafasku. Allah yang selalu ada dalam setiap perbuatanku. Allah yang selalu ada di setiap apapun yang aku kerjakan. Terima kasih Tuhan. Kami ada karena-Mu, Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Untuk nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap kemurahan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Sungguh kami bangga punya Engkau Allah yang selalu ada di setiap ucapan, di setiap perbuatan, di setiap langkah hidup kami. Kami mau menyatakan Engkau Tuhan di hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau renungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan di hidup kita. Tema renungan kita pagi hari ini adalah Tuhan di hidupku. Beberapa hal yang bisa kita pelajari dari pujian yang kita nyanyikan tadi. Kita patut bersyukur karena nama kita tertulis di telapak tangan Tuhan. Itu artinya Bapak Ibu Saudara dan saya adalah pribadi yang berharga, pribadi yang mulia. Kalau kita nggak berharga, kalau kita nggak ada nilainya, Tuhan nggak mungkin tulis nama kita di telapak tangannya. Karena yang menulis adalah telapak tangan Sang Pencipta, Raja di atas segala raja, Sang Maha Dahsyat, Sang Empunya kerajaan surga dan segala yang ada di dunia ini.
Itu artinya Bapak Ibu Saudara dan saya berharga. Lalu apalagi yang dapat kita pelajari dari pujian yang kita nyanyikan? Kalau kita ini berada dalam genggaman tangan Tuhan. Berada dalam genggaman tangan pribadi yang begitu luar biasa, tentunya kita merasa nyaman. Sekalipun mungkin kita mengalami banyak persoalan hidup, banyak sekali ujian dan tantangan, tetapi karena kita ada di dalam genggaman tangan pribadi yang tepat, sekalipun ada ujian, sekalipun ada tantangan, kita akan merasakan aman dan nyaman. Lalu di tengah badai hidup, seringkali orang-orang di sekitar kita meninggalkan kita, tetapi Tuhan berkata lewat pujian ini, di tengah badai hidup Tuhan selalu menemani kita. Bahkan di atas gunung batu dia gak pernah meninggalkan kita. Karena dia Tuhan yang nyata, dia Tuhan yang ada. Dia akan selalu mengangkat kita, menjadikan kita orang-orang atau pribadi yang luar biasa. Lalu di setiap nafas kita Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan di setiap nafas kita selalu memiliki kehidupan karena Tuhan memberikan kita nafas hidup. Itu artinya kita gak mati karena ada nafas kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. 2 Korintus pasal 3 ayat 3 berkata, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Bapak Ibu Saudara, surat Paulus berkata bahwa kita adalah surat Kristus, berarti hidup kita terbuka dan dapat dibaca oleh semua orang. Dari cara hidup kita, sikap hidup dan perbuatan kita. Apakah semuanya mencerminkan pribadi Kristus atau tidak? Orang bisa melihatnya, orang bisa membacanya karena hidup kita adalah suratan yang terbuka. Kita baca dulu lebih baik di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26. Berkata, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Bapak Ibu Saudara, mengapa orang di Antiochia berkata bahwa orang-orang yang mengikut Kristus itu disebut Kristen? Mengapa jemaat di Antiochia menyebut murid-murid Yesus dengan sebutan Kristen? Karena ketika jemaat Antiochia melihat murid-murid Yesus, mereka teringat pada apa yang pernah diperbuat oleh Kristus. Itu artinya orang yang disebut Kristen berarti adalah pengikut Kristus. Jadi murid-murid disebut pengikut Kristus karena apa yang murid-murid lakukan dalam keseharian mengingatkan jemaat Antiochia kepada pribadi dan perbuatan Kristus. Jadi kita menyebut diri Kristen, seharusnya diri kita mencerminkan pribadi Kristus. Namun Bapak Ibu Saudara, sayangnya banyak orang yang tidak tertarik dan menjadi antipati dengan kekristenan karena perilaku orang Kristen sendiri yang kadangkala menjadi batu sandungan. Sebagai contoh kita mengenal seorang yang bernama Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi berkata, seandainya kekristenan seindah khotbah di bukit, maka saya sudah menjadi orang Kristen. Tetapi karena hidup orang Kristenlah, maka saya tidak mau menjadi orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, Mahatma Gandhi sangat tertarik dengan khotbah Yesus. Namun ia
memutuskan untuk tidak menjadi orang Kristen. Mengapa? Karena Mahatma Gandhi pernah mengalami pengalaman yang pahit. Suatu saat ia tertarik beribadah di sebuah gereja. Namun saat ia hendak masuk, ia ditolak hanya karena warna kulitnya yang hitam. Sejak itulah Bapak Ibu Saudara, dia memutuskan untuk tidak menjadi orang Kristen atau menjadi pengikut Kristus. Padahal Tuhan tidak hanya memilih orang-orang yang berkulit putih atau orang-orang dari suku tertentu. Rasul Petrus dulunya adalah orang yang sangat keyahudian. Sampai akhirnya Tuhan menegurnya dalam suatu penglihatan. Sehingga ia menyadari bahwa Tuhan tidak pernah membeda-bedakan suku, warna kulit dan lain sebagainya. Karena anugerah keselamatan diberikan kepada semua orang. Seringkali Bapak Ibu Saudara, orang Kristen tidak mampu menjadi surat yang terbuka karena tidak bisa mencerminkan kekristenan. Lalu bagaimana supaya orang Kristen bisa menjadi berkat, bisa menjadi suratan terbuka? Orang bisa membaca, orang bisa melihat ada Kristus di dalamnya. Kita harus memiliki karakter-karakter yang menjadi berkat. Karakter apa saja yang bisa menjadi berkat buat banyak orang? Yang pertama, kita gak boleh menjadi orang yang pelit. Gak boleh jadi orang yang kikir. Karena Tuhan mengajarkan kita selalu memberi, berbagi, sharing akan kehidupan kita. Tuhan mengajarkan, Tuhan memberikan teladan bahwa dia pribadi yang baik, murah hati. Hendaklah engkau murah hati karena aku juga murah hati, kata Tuhan. Kalau kita mau menjadi surat terbuka, nyatakan Tuhan dalam hidup kita. Orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita karena kita orang yang penuh kasih, suka memberi. Lalu yang kedua, kita dapat menjadi orang yang dapat mengontrol emosi kita, tidak mudah marah, tidak mudah meledak-ledak, segala sesuatu tidak berespon marah terlebih dahulu, tetapi kita menjadi pribadi yang dapat menguasai diri, sehingga ketika orang melihat kita, orang bisa melihat Kristus ada dalam hidup kita. Lalu kita menjadi orang yang jujur, tidak suka bohong, karena Tuhan itu selalu jujur. Dia memberikan teladan, apa adanya, mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kebenaran yang selalu dia cerita, dia sampaikan. Kebenaran pula yang harus kita selalu sampaikan kepada banyak orang. Sehingga orang melihat ada kebenaran dalam hidup kita. Orang melihat Kristus dalam hidup kita. Yang keempat, kita nggak boleh ego. Kita nggak boleh mengedepankan keinginan kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita, segala sesuatu tidak fokus kepada kita, tetapi segala sesuatu kita fokuskan kepada Tuhan, kepada pribadi Tuhan, sehingga orang bisa melihat ada Kristus dalam hidup kita. Jika kita menjadi orang yang pemurah, jika kita menjadi orang yang bisa menguasai diri kita, jika kita bisa menjadi orang yang jujur, jika kita bisa menjadi orang yang fokus kepada Tuhan dan tidak fokus kepada diri kita sendiri, maka kita bisa menyatakan Tuhan di hidup kita. Bisa menyatakan pribadi Kristus dalam hidup kita. Orang akan menjadi tertarik menjadi pengikut Kristus karena melihat hidup kita. Mungkin kita tidak perlu lagi menggembar-gemborkan kemana-mana tentang Tuhan. Tetapi Tuhan, orang bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Hingga mereka tertarik dan mau menjadi pengikut Kristus. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara mau menyatakan Tuhan dalam setiap perbuatan kita. Di dalam setiap tindakan kita, dalam setiap ucapan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, biar pagi hari ini kita mau nyatakan Dia. Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap perbuatanku. Hingga ada banyak orang
menjadi percaya kepada Tuhan lewat hidupku. Jika Bapak Ibu Saudara orangnya, taruh kedua tanganmu di dada. Dan mari datang berdoa kepada Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau nyatakan Engkau Tuhan di hidup kami. Tuhan di setiap ucapan kami. Tuhan di setiap perbuatan kami. Karena kami rindu Tuhan. Hidup kami menjadi suratan yang terbuka. Dimanapun kami berada, ucapan kami mendatangkan berkat. Dimanapun kami berada, perbuatan kami mendatangkan berkat. Dan kami boleh menarik banyak orang untuk datang kepadamu. Percaya kepadamu Tuhan. Sebagai satu-satunya Tuhan. Satu-satunya Allah yang kami percaya. Sebagai satu-satunya juru selamat. Raja di atas segala raja. Yang kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Syakarala nama takarala nama Yesus. Kirala bayar rabaya shekena ya rala bayar rala bayar rala la 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 bayar rabaya shekena. Oh Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Jika kami masih seringkali mendukakan hati-Mu. Jika ucapan kami masih seringkali menjadi batu sandungan buat orang lain. Jika perbuatan kami justru membuat orang menjauh daripada-Mu. Jika kami masih sering fokus pada diri kami sendiri, kami masih egois Tuhan. Ampuni kami jika kami masih suka menjadi orang yang kikir. Gak murah hati Tuhan, gak suka memberi Tuhan, ampuni kami. Oh biar pengampunan-Mu turun atas kami pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menjadi pribadi yang baik. Kami boleh menjadi pribadi yang menyukakan hati-Mu. Menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Terima kasih Kau ingatkan kami pagi hari ini. Oh, haleluya. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Tuhan disembah di setiap nafasku. Tuhan yang ku sembah di setiap nafasku. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Karena Engkau sudah mengingatkan kami untuk menjadi pribadi yang selalu menyatakan Engkau Tuhan di hidup kami. Tuhan yang selalu kami sembah di setiap hembusan nafas kami. Tuhan yang selalu kami tinggikan. Tuhan yang selalu kami agungkan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat ibadah pagi hari ini. Kami mengucap syukur.
Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami mau jalani hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.